95,7 FM Radio Informatif dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bika Muda, bareng saya Ferry Prasetya di program Bika Bicara untuk edisi pekan hari ini. Dan sudah ada tamu spesial saya, ada Mbak Dea. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Dea. Waalaikumsalam Mas Ferry, selamat pagi. Iya, Mbak Dea ini sebagai officer ya, relationship officer di BPJS Kesehatan. Dan tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah ngobrolin soal pekerja penerima upah tentang registrasi ya, registrasi penerima registrasi pekerja penerima upah atau badan usaha swasta. Nah, ini mungkin yang belum tercover karena ini coveragenya cukup panjang, jadi Mojokerto kota kabupaten sama Jombang ya Mbak Dea? Iya, benar sekali. Oke. Mbak Dea, sebelum ke sana ngomongin soal registrasi, apakah ini baru pertama ini untuk merecover mereka atau memang sudah lama? Oke, terima kasih sebelumnya Mas Ferry. Jadi kalau ini sudah lama, jadi dari BPJS berdiri, itu semua pekerja penerima upah yang sebelumnya ada di jam sostek dialihkan yang kepesertaan jaminan kesehatannya ke BPJS Kesehatan. Baik. Kemudian untuk mereka yang belum tercover itu pelan-pelan dilakukan sosialisasi untuk bisa melaporkan atau mendaftarkan pekerjanya melalui badan usahanya masing-masing. Oke, registrasi pekerja penerima upah ya. Ini kalau kita lihat ini swasta ya Mbak ya? Iya, benar. Selain buruh pabrik, maksudnya begitu atau gimana? Semuanya. Semuanya. Semua badan usaha yang termasuk yang memiliki badan usaha. Iya. Misalnya gini Mbak Dea, saya pengen tanya, misalnya ada home industry begitu ya, yang punya 5 atau 10 pekerja atau karyawan begitu. Ini hitungannya seperti apa dan registrasinya seperti apa? Oke, baik. Jadi misalnya tadi home industry yang seperti Mas Ferry sampaikan ya, bagaimana pendaftarannya? Yang pertama yang perlu disiapkan oleh pemilik industrinya adalah melengkapi formulir registrasi dari kami, kemudian menyiapkan NIB, nomor induk berusaha, NPWP, dan juga KK dari pekerjanya. Kemudian nanti formulirnya bisa disampaikan ke kami ke kantor BPJS terdekat. Nah, nanti untuk pekerjanya akan kami registrasikan dulu di awal. Nah, selanjutnya nanti akan kami berikan aplikasi Mas, namanya aplikasi Edabu. Edabu? Iya, benar. Nah, aplikasi Edabu ini fungsinya untuk apa? Jadi nanti yang mengelola adalah selain itu bagaimana untuk pembayarannya begitu ya, mungkin preminya bagaimana, budget iurannya bagaimana. Nah, iurannya mengikuti UMK kota atau kabupaten tempat usahanya berada. Jadi saya misalkan ini di Kabupaten Mojokerto, untuk UMK Kabupaten Mojokerto di tahun 2022 ini 4.350.787 rupiah. Nah, hitungan iurannya adalah 5% dari UMK tersebut minimalnya. Kenapa kok UMK Mbak? Begitu ya mungkin pertanyaannya. Oke, karena di regulasinya sendiri untuk iuran minimal kami untuk pekerja penerima upah adalah 5% dikalikan dengan UMK. Oke. Begitu. Jadi untuk yang pekerjanya berarti bayarnya berapa? Oke, untuk dari 5% tadi ya Mas, nah itu nanti akan dibagi menjadi 2 bagian, 1% dan juga 4%. Jadi pekerjanya cukup membayarkan 1% saja, atau sekitar 43.000 sekian. Untuk pemberi kerjanya membayarkan sebanyak 4%, sekitar 174.000 sekian. Nah, dengan hak kelas rawat inapnya ada di kelas 1. Mungkin bedanya apa begitu ya, sama yang mandiri itu. Nah, yang membedakan adalah yang ditanggung Mas. Jadi kalau misalnya mungkin Mas Ferry yang didaftarkan begitu, otomatis akan menanggung Mas Ferry bersama dengan keluarga ini. Anak juga? Maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang? Iya, benar, anak istri dan maksimal 3 orang. Ini cukup murah ya, artinya sudah dijaminkan oleh pemerintah, ada plafonnya. Dan yang satunya kan begini Mbak Dea, kalau misalnya si pekerja penerima upah ini didaftarkan sama juragan atau bosnya begitu, tapi sebelumnya sudah terdaftar nih sebagai peserta mandiri, ini gimana? Nggak double nanti? Tidak. Jadi nanti kalau misal mungkin sekarang ini di bulan
bulan ini masih terdaftar sebagai peserta mandiri, kemudian oleh perusahaan didaftarkan sekarang, maka di bulan depan tagihan mandiri ini sudah tidak ada. Oh, gitu ya. Jadi tidak ada double gitu ya Mas, tapi dipastikan dulu tagihannya sampai dengan bulan ini untuk yang mandiri sudah diselesaikan. Artinya kalau telat harus bayar ya? Iya, benar sekali. Iya. Silakan. Anda yang bergabung dengan kami di 0822 3400 742 atau di 528 6662. Mbak Dea, ini menarik sekali ketika kita melihat coverage-nya untuk Mojokerto kota kabupaten ini pasti beda dengan Jombang, Mbak. Kalau misalnya gini, Mbak Dea, di bawah UMK. Nah, ini bagaimana aturan atau regulasinya seperti apa, Mbak Dea? Hingga saat ini kami masih menggunakan untuk regulasinya adalah minimal UMK. Minimal UMK? Iya benar. Jadi kami ada iuran itu ada batas bawah dan juga batas atas. Untuk batas bawah kami adalah UMK kota atau kabupaten tempat badan usaha berdiri. Kalau untuk batas atasnya adalah di angka 12 juta. Begitu. Jadi kalau misal mungkin ada pertanyaan Mbak, mungkin gajinya belum sebanyak itu, begitu ya kalau di Kabupaten Mojokerto gitu. Tapi karena itu kembali ke regulasi, jadi di sistem kami otomatis akan terbaca nanti iurannya sebesar 5% dibandingkan dengan minimal UMK. Itu kalau sesuai dengan UMK pasti kelas 1 ya? Kalau di bawah itu kabupaten ya? Kalau di bawah itu berarti kelas 2? Kelas 2, benar. Jadi kalau sesuai UMK untuk kota Mojokerto, Kabupaten Jombang di kelas 2, Kabupaten Mojokerto di kelas 1. Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan begini Mbak Dea, ketika saya ngobrol dengan teman-teman saya, biasanya ketemu di warkop gitu ya, menanyakan begini Mbak Dea, apa yang menjadi keunggulan atau apa sih bedanya kelas 1, kelas 2, sama kelas 3? Toh kita ketika sakit tidak bisa merasakan bagaimana enaknya kelas 2, kelas 1 begitu Mbak Dea. Nah ini mungkin ada sedikit penjelasan dari Mbak Dea. Baik, yang membedakan ketika kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, yang pertama saya garis bawahi dulu untuk pekerja penerima upah minimal kelas rawat inapnya adalah kelas 2. Jadi dari kelas 3 gitu. Kemudian yang kedua adalah yang membedakan adalah kelas rawat inap ketika ada di rumah sakit. Jadi ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu terlihatnya di ruang rawat inap. Begitu. Dan mungkin kalau misal yang bersangkutan ini ketika rawat inap berkenan untuk saya mau naik kelas, bisa nggak sih? Itu pertanyaannya bisa, tapi hanya satu tingkat di atasnya saja. Jadi misal kelas 1 berarti jadi VIP, kelas 2 jadi kelas 1 gitu. Iya. Yang membedakan di situ. Oke. Saya cukup mengedukasi banget ketika apa informasi yang diberikan Mbak Dea kepada saya begitu ya. Tapi bagi Anda mungkin yang masih setengah atau mungkin masih ada beberapa ganjalan dalam hati Anda, silakan bertanya soal registrasi pekerja penerima upah begitu ya, atau yang swasta begitu Mbak ya. Iya. Mbak, sampai saat ini datanya masih banyakkah yang belum mendaftarkan atau yang belum registrasi? Cukup banyak, terutama mungkin untuk yang kategorinya kecil dan mikro. Kecil dan mikro ya? Iya, kecil dan mikro. Karena kalau untuk perusahaan yang skala menengah atas itu pasti karena pekerjaan banyak, kemudian juga mungkin sudah lebih teredukasi untuk pemilik dan juga HRD-nya, jadi lebih sadar. Jadi kami masih berusaha untuk mereka yang skalanya kecil dan mikro ini agar bisa mendaftarkan juga pekerjaannya, karena kan pekerjaannya memiliki hak yang sama begitu ya Mas ya. Oke. Ada kategori nggak misalnya setiap home industry atau perusahaan minimal punya 10, 12 atau ada batasannya? Tidak ada. Tidak ada batasannya. Mungkin yang penting adalah mereka punya izin usaha. Punya izin usaha. Oke. Jadi kalau punya izin usaha berarti dan sudah ada pekerja ya, walaupun pekerjanya 1-2 orang, berarti sudah muncullah tanggung jawab atau kewajiban untuk mendaftarkan pekerjaannya. Oke. Sekarang pandemi, walaupun menuju ke endemi begitu Mbak Dea, apa yang dilakukan BPJS Kesehatan terutama Mbak Dea sebagai pelayanannya seperti apa? Kalau untuk pendaftaran badan usaha karena pandemi ini kami fokusnya ada di pendaftaran melalui marketing. Begitu. Jadi mungkin ada beberapa badan usaha baru yang baru mengajukan izin. Jangan kaget kalau tiba-tiba dapat telepon dari BPJS Kesehatan begitu ya. Jadi kami di situ menyampaikan kembali kewajibannya bahwa kalau memang sudah berjalan usahanya, kalau sudah ada pekerja, mohon untuk bisa segera didaftarkan di BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan.
Ada yang bandel? Tentu saja ada. Apa yang dilakukan kalau seperti itu? Kalau seperti itu biasanya kami berikan surat peringatan dulu, jadi teguran tertulis. Jadi nanti ada petugas selanjutnya adalah petugas pemeriksa kami. Begitu, jadi nanti ada teguran tertulis 1, 2, nanti biasanya akan diundang ke kantor untuk diedukasi lebih lanjut. Baik. Ini cukup banyak kalau kita melihat data yang ada, baik swasta begitu ya, ataupun industri yang ada di Mojokerto dan Jombang. Mbak Dea, dalam rangka memanage mereka, ini kan Mbak Dea tadi bilang bahwa pekerja semuanya itu punya hak yang sama, begitu ya Mbak ya. Nah, ini para owner atau mungkin para pengusaha-pengusaha muda ini tentunya juga ingin memberikan yang terbaik, begitu ya Mbak. Tapi begini, ketika mereka didaftarkan, mereka kan pasti ada kelas 2, ada kelas 3, begitu ya Mbak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika ini sudah di cover sama BPJS Kesehatan, bagaimana memanage owner-owner ini supaya mereka tetap konsisten untuk bisa memberikan informasi? Misalnya takutnya nanti next bangkrut atau next ini pekerjaannya sudah nggak ada dan sebagainya. Ini bagaimana? Oke, jadi kami dari BPJS Kesehatan ini walaupun badan usaha itu sudah terdaftar, tetap kami lakukan manajemen. Untuk badan usahanya yang pertama kami rutin undang untuk engagement badan usaha. Begitu. Jadi berapa bulan sekali? 3 bulan, 4 bulan? Jadi karena badan usahanya banyak ya Mas, jadi kami bertahap gantian, tapi setiap bulan pasti ada. Pasti ada yang diundang, biasanya 1 bulan 2 sampai 3 kali kami lakukan. Kalau dulu sebelum pandemi itu kami lakukan offline, jadi kami undang ke kantor. Kalau sekarang kami lakukan melalui Zoom meeting. Begitu. Jadi dengan engagement badan usaha itu yang pertama kami ingatkan badan usahanya untuk ayo yang belum didaftarkan lagi. Kemudian mungkin ada yang kelewatan, oh kemarin ada yang baru resign belum dinonaktifkan. Kami pandu, ayo dinonaktifkan dulu, jangan sampai yang sudah resign bulan depan lagi hanya masih ada. Begitu. Jadi tetap kami jalin komunikasi yang baik dengan badan usaha agar badan usaha juga merasa oh kami dibantu oleh BPJS Kesehatan. Jadi kami juga harus memenuhi tanggung jawab kami sebagai pemberi kerja. Baik, Mbak Dea, kategori penyakitnya yang saya boleh tahu dari Mbak Dea, ini Mbak Dea itu luar biasa ya. Kalau dari sakitnya, ini kan BPJS Kesehatan. Ketika mereka sakit pas waktu kerja di tempat kerja itu, penyakit bawaan atau penyakit penyerta dan sebagainya, ini tetap langsung masuk di kelas 2. Jadi kalau untuk berarti kan itu ke layanan ya, berarti nantinya bagaimana prosedur layanannya. Jadi yang pertama dia sakit dimanapun semuanya diawali dari fasilitas kesehatan tingkat 1 dulu. Jadi di mana sih fasilitas kesehatan tingkat 1? Itu ada di klinik atau puskesmas atau dokter praktek pribadi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Begitu. Jadi nanti dari situ kemudian nanti kalau memang dibutuh oleh dokter sudah diperiksa dan dinyatakan oh iya ini butuh rujukan, maka nanti baru akan dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medisnya. Nah nanti dari rumah sakit itu baru yang dia akan dapat kelas rawat inap 1 atau kelas rawat inap 2 sesuai dengan yang dibayarkan. Kalau sesuai yang dibayarkan berarti mereka harus membayar 1% dari 5% yang sudah ditanggung sama BPJS Kesehatan, begitu ya? Dari ada 4%, 1% untuk pekerja, betul ya? Iya benar, 1% dibayarkan pekerja, kemudian 4%-nya pemberi kerja yang berkewajiban membayarkan. Mbak Dea, ketika mereka baru saja bekerja, kemudian ownernya ini baru mendaftarkan, apakah bisa ketika ada orang sakit, mohon maaf mungkin ada yang sakit tiba-tiba begitu, apakah bisa dilayani dengan maksimal? Jadi tetap kami berlakunya adalah di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau misal mungkin baru daftar hari ini, kemudian sebelumnya belum punya kepesertaan sama sekali, tentu saja belum bisa. Begitu ya Mas ya. Jadi nanti kalau misal boleh daftarkan di bulan ini, yang bersangkutan baru masuk tagihan di bulan depan. Artinya bayarnya sesuai dengan mandiri ya? Iya, jadi ya, mandiri dulu sebelum daftar BPJS Kesehatan yang ini untuk yang pekerja ini berarti dia harus bayar normal dulu ya. Kalau misalnya dia sakit, rujukan ke rumah sakit misalnya, sebelum bisa digunakan kartu itu berarti dia bayar sesuai dengan tarif normal begitu ya. Kalau sebelumnya yang bersangkutan ini terdaftar di Mandiri, maka itu yang digunakan, jadi kepesertaan mandirinya begitu. Tapi kalau sebelumnya belum pernah terdaftar sama sekali, maka tentu saja tidak bisa daftar hari ini kemudian langsung aktif hari ini. Karena kartu BPJS itu sifatnya dibayarkan dulu
akan aktif untuk pembayaran KKA. Baik. Begitu kalau untuk badan usaha berlakunya di tanggal 1 bulan berikut. Oke, Mbak Dea, saya masih belum klik itu ketika registrasi untuk para pengusaha ini mendaftarkan pekerjaannya. Selain dari data diri si owner ini, data untuk yang pekerjanya ini apa yang disiapkan? KTP pasti, yang lain apa? Kakak. Cuma 2 itu aja? Iya, kakak saja. Jadi nanti biasanya kan kami minta data fasilitas kesehatan yang dipilih, tapi untuk data pribadinya yang diperlukan adalah kakaknya. Jadi untuk di awal saja Mas, untuk siapkan kakak mungkin pemberi kerja yang kok repot siapkan kakak segala gitu. Di awal saja, nanti untuk selanjutnya mungkin yang bersangkutan nggak perlu kumpulkan kakak lagi ke kami karena dia sudah punya e-Gabu tadi. Jadi bisa langsung entry sendiri di kantor, tinggal masukkan nomor KTP-nya begitu. Iya. Terus ada perbedaan nggak dari kartu misalnya dari para pekerja ini sama yang mandiri? Oke, kartunya sama. Kami menggunakan kartu Indonesia Sehat yang sekarang fokus kami adalah menggunakan kartu digital. Jadi kartu itu kalau dari badan usaha bisa diakses dengan 2 cara. Yang pertama adalah bisa dicetak melalui aplikasi e-Gabu milik badan usaha tadi. Yang kedua, aplikasi mobile JKN yang digunakan oleh masing-masing peserta. Dan kami juga saat ini untuk berobat BPJS Kesehatan pakai NIK saja sudah bisa Mas. Satu akses ya? Iya. Oke. Silakan Anda yang ingin bertanya, saya undang Anda di 082234000782 bersama dengan Mbak Dea, bersama dengan saya, sampai nanti tuntas acara ketika bicara. Kita ngomongin soal banyak sekali ketika registrasi Mbak Dea. Untuk saat ini seperti data yang dibilang Mbak Dea bahwa masih cukup banyak yang belum mendaftarkan dirinya atau para pekerjanya di BPJS Kesehatan. Tapi yang menjadi mindset mereka itu banyak sekali Mbak Dea. Mereka bingung ketika membedakan klaim-klaim dari BPJS Kesehatan sama tenaga kerja. Ini Mbak Dea mungkin bisa memberikan rel yang jelas begitu supaya teman-teman saya juga yang sekarang bertanya-tanya itu bisa lebih paham Mbak Dea. Kalau untuk BPJS Kesehatan mungkin yang perlu digarisbawahi adalah seluruh peristiwa sakit selain kecelakaan kerja. Nah, seluruh peristiwa sakit mungkin punya penyakit bawaan, penyakit dan sebagainya gitu ya. Tapi satu, kecuali kecelakaan kerja. Itu bisa diklaimkan di BPJS Kesehatan gitu ya. Terus yang lain? Itu saja sih, karena kalau misalnya ditanya apa yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, sebenarnya hampir semuanya ditanggung begitu ya, masih sesuai dengan prosedurnya. Kecuali mungkin mereka yang tidak melakukan sesuai prosedur mungkin tidak ditanggung begitu. Nah, dari kami kembalikan aja apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Tapi kalau untuk sakit, semua peristiwa sakit itu pasti ditanggung oleh BPJS Kesehatan asal sesuai dengan prosedur. Oke, Mbak, ketika kita ngomong layanan dulu ya sebentar saja. Layanan kesehatan ketika di fase 1 ada rujukan ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini perawatannya ini sampai sembuh atau ada durasi waktu sekian hari, sekian minggu, selesai nggak selesai itu atau bagaimana? Tidak ada durasi, jadi pasien dipulangkan itu dalam kondisi sehat atau bisa melakukan rawat jalan. Jadi kalau misal ada di luar sana 3 hari disuruh pulang, nah itu tidak ada ya. Tidak ada ya? Iya, jadi pasien biasanya pulang sampai sehat atau bisa rawat jalan. Itu nanti prosedurnya atau mekanismenya ketika di rumah sakit klaim-klaimnya seperti apa Mbak? Jadi kalau dari rumah sakit itu klaimnya langsung ke BPJS Kesehatan, jadi tidak ada hubungannya dengan peserta. Peserta hanya membawa kartu itu ya? Benar. Jadi cuma datang kemudian menunjukkan kartu yang aktif atau mungkin dengan NIK-nya, nanti akan dilayani oleh rumah sakit. Kalau masalah klaim itu rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Baik. Iya. Registrasi ini kita berarti ngomongin soal pendaftaran ya Mbak ya. Pekerja penerima upah ya. Ini kalau kita lihat di beberapa tempat ya, memang saat ini banyak sekali, apalagi ini mau endemi ya Mbak ya. Artinya ekonomi mulai akan timbul kembali. Kita melihat beberapa di Jombang banyak pengusaha dari alas kaki, pengusaha keterampilan dan lain-lain. Ini pasti mereka
butuh regulasi yang pasti. Nah, Mbak Dea, ketika mereka masih menyatakan belum mampu, dalam arti gini, gaji mereka untuk membayar karyawan itu masih di bawah UMK atau UMR, ini bagaimana Mbak Dea? Oke, kalau terkait dengan regulasi, jadi kami kembali ke Perpres nomor 82 tahun 2018 bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mendaftarkan dirinya dan juga pekerjanya di BPJS Kesehatan dengan membayarkan iuran setiap bulannya. Begitu, kalau misal mungkin ada badan usaha seperti yang disebutkan Mas Ferry tadi, kami edukasi Mas. Kami edukasinya bagaimana Mbak? Kami edukasi pelan-pelan, ayo Pak kita taat aturan yuk kan. Yang bekerja di tempat Bapak ini mungkin tidak ada jaminan akan sehat selamanya begitu ya. Tentu saja kami ingin semuanya sehat begitu. Tapi kan juga perlu ada perlindungan. Nah, ketika yang bersangkutan ini sakit, nah jangan sampai kemudian seluruh beban pengobatannya dibebankan oleh perusahaan. Sedangkan kami hadir untuk bisa memfasilitasi perusahaan jika ada pekerjaan yang sakit untuk bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kalau pengalihannya, Mbak Dea, ini kalau tadi registrasi ya, sekarang pengalihannya. Misalnya mereka habis kerja di tempat A, otomatis ketika dia di PHK atau resign begitu, ini akan kembali ke mandiri lagi atau bagaimana? Oke, kalau itu sesuai dengan kondisi dari pesertanya. Misal mungkin saya habis kerja di tempat A, ternyata bulan depan saya pindah ke perusahaan B. Iya. Saya bisa langsung didaftarkan di perusahaan B. Tapi kalau misal mungkin bulan depan atau beberapa bulan kemudian saya belum bekerja, maka saya bisa mendaftarkan mandiri. Itu registrasinya di Edabu atau di JKN Mobil atau di mana? Oke, kalau mendaftar ke perusahaan yang baru, maka ditarik langsung oleh HRD yang baru. Jadi Edabu oleh perusahaan yang baru. Iya. Tapi kalau untuk daftar di Mandiri, beralih dari perusahaan ke Mandiri, itu ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama melalui mobil JKN, yang kedua melalui BKN. Itu juga bisa ya Mbak Ade? Bisa. Oke. Bisa melakukan di Iya. Ini tamparan keras ya buat teman-teman saya yang sebagai pengusaha, karena ini sesuai dengan undang-undang, karena di sini juga ada perpresnya ya Mbak ya, wajib. Bahkan Mbak Dea ini selalu door to door untuk mengedukasi para pengusaha ini supaya mereka mau mendaftarkan para pekerjanya untuk masuk sebagai peserta, begitu Mbak Dea. Peserta. Ya, sebelum kita closing di program Tiga Bicara ini, saya ingin tahu sedikit Mbak Dea. Ini kalau kita bisa memantau dari area coverage Mojokerto, kota, kabupaten, dan juga Jombang, ini kira-kira berapa persen yang belum tercover? Kira-kira saja. Kira-kira saja kalau untuk Kabupaten Mojokerto itu masih di 80-an persen. Ya. Tapi Mbak Dea ini selalu berusaha untuk memanage mereka, baik door to door atau ada langkah-langkah lain Mbak Dea, untuk mereka supaya bisa bergabung dengan BPJS? Kalau kami fokusnya di telemarketing, jadi kalau untuk relationship officer, fokus kami adalah telemarketing gitu. Jadi door to door melalui telepon begitu ya Mas ya. Jadi itu yang menjadi fokus kami saat ini, tapi juga melalui engagement tadi. Jadi barangkali mungkin dari badan usaha yang sudah terregistrasi ini, mungkin dia punya badan usaha baru kan. Biasanya kalau orang sudah punya usaha, mereka akan ada kecenderungan untuk membuka usaha lagi. Nah di situ jadi biar mereka juga sadar, oh iya yang baru ini belum didaftarkan. Gitu. Oke. Mbak Dea, saya jadi ingat satu hal case yang belum terungkap ketika pekerja yang mempunyai istri atau keluarga begitu ya. Ini persalinan. Ini bagaimana sih Mbak sistemnya atau regulasinya? Oke. Persalinan itu juga ditanggung ya Mas. Jadi oleh BPJS Kesehatan, sistemnya bagaimana? Ketika masih dalam kandungan, bayinya bisa terkontrol kandungan. Kemana kontrolnya? Ke fasilitas kesehatan tingkat 1 yang dipilih, klinik atau puskesmas. Nah kalau misal in case di klinik tersebut tidak ada bidan, maka nanti akan dirujukan pasti. Memang akan ada periksa kandungan. Nah kemudian untuk melahirkannya bagaimana? Untuk melahirkannya tetap jadi nanti melalui klinik atau puskesmas itu periksa dulu, kemudian kalau memang yang bersangkutan ini akan melahirkan, nanti akan
rumah sakit gitu. Atau mungkin kalau memang sudah siap melahirkan bisa langsung ke rumah sakit gitu. Ada batasan, misalnya ini bukan anak pertama, anak keempat misalnya. Anak keempat itu mandiri biasanya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Mbak Dea, bahwa tidak semua orang punya pikiran seperti saya, misalnya seperti Mbak Dea. Jadi, wah ini anak saya kok nggak ditanggung, ternyata ini ada batasannya begitu Mbak Dea ya. Bisa dijelaskan Mbak Dea? Siap. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang ditanggung oleh pekerja itu adalah yang pertama pekerja, istri atau suami, dan anak maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang ya. Jadi tapi Mas, kalau misal mungkin dia punya anak keempat, 5 dan seterusnya, ini kami menyediakan tambahan, namanya adalah mendaftarkan keluarga tambahan. Bisa. Jadi anak keempat tadi, yang pertama mungkin dia sebagai peserta mandiri dulu ketika dia baru lahir, begitu ya, didaftarkan sebagai peserta mandiri. Tapi kemudian dia bisa didaftarkan sebagai anak keempat, ikut di orang tuanya. Dengan catatan ada iuran tambahan sebesar 1% dari upah yang dilaporkan kepada kami. 1% dari upah. Dari upah. Dan rawat inapnya nanti akan ikut orang tuanya. Jadi kalau Kabupaten Mojokerto berarti iuran tambahannya sekitar 43.000. Nah, nanti yang bersangkutan ini anak keempat dan 5 dan seterusnya dia akan masuk di kelas 1. Dan bukan cuma anak ya Mas, orang tua dan mertua juga bisa masuk tanggungan. Iya, jadi ada tambahannya tadi ya? Iya, keluarga tambahan. Jadi misalnya nih, tapi orang tua saya sudah beda kakak, nah nggak masalah, yang penting mencantumkan kakak kedua-duanya. Nggak masalah soal kakak ya? Nggak masalah soal kakak. Jadi misal saya mau daftarkan 2 orang tua saya, berarti iuran tambahannya adalah 2%. Oke, Mbak Dea, ini kan tercover di seluruh Indonesia, betul ya? Siap, benar. Artinya kalau mertuanya di Papua misalnya, tetap bisa ya Mbak ya? Bisa. Vaskesnya pilih di sana juga monggo. Ya, ini kan kita out the box ya Pak ya. Takutnya kan nggak bisa digunakan karena mungkin beda kanwil dan sebagainya. Ternyata masih bisa ya Pak ya. Oke. Mbak Dea, kita akhiri di program Mega Bicara, tapi sebelum diakhiri Mbak Dea mungkin bisa menghimbau kepada seluruh pekerja penerima upah atau mungkin ownernya atau siapapun. Oke, baik, terima kasih waktunya Mas Ferry. Oke. Terima kasih. Jadi di sini saya sebagai Relationship Officer BPJS Kesehatan ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para pendengar Mika dimanapun Anda berada. Jadi untuk badan usaha, baik itu mungkin badan usaha mikro maupun badan usaha kecil, menengah dan lain sebagainya, bagi yang belum mendaftarkan badan usahanya, belum mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Kesehatan, monggo bisa langsung konfirmasi ke kami untuk kami bantu pendaftarannya. Sekali lagi, pekerja Bapak Ibu sekalian ini memiliki hak yang sama untuk bisa tercover kesehatannya melalui BPJS Kesehatan. Dan juga Bapak Ibu sebagai pemberi kerja haruslah menjalankan perpres sesuai dengan apa yang berlaku. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi agar yang bekerja senang, yang memberi kerja juga aman begitu. Oke. Cukup Mbak Dea? Cukup. Terima kasih Mbak Dea waktunya. Terima kasih juga. Luar biasa Mbak Dea. Semoga kita nanti ketemu dengan tema yang lebih menarik lagi Mbak Dea ya. Terima kasih. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya juga Mbak Dea pamit undur diri di program Mega Bicara. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.